do is adore you all of the time. I like to. I like to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nurs, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat-sehat selalu. Gimana? Sudah merencanakan libur akhir tahunnya? Sudah memesan tiket? Dan yang paling penting tetap menjaga jaga jarak. Karena corona memang tidak terlihat tapi cukup menyakitkan seperti itu. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang entrepreneur yang luar biasa. Sesosok wanita yang melawan, saya pikir seperti itu, melawan dengan terus menanam. Beliau adalah mahasiswi tingkat akhir di Institut Pertanian Stiper Yogyakarta dan sekarang sedang melakukan magang penelitian. Beliau juga seorang founder dari Kokendo, Kokedama Indonesia dan Afisa Hijab. Luar biasa. Semoga di obrolan kita kali ini banyak mengutip inspirasi dari tangan-tangan beliau seperti itu. Baik, mungkin tak perlu berlama-lama. Yang pastinya kawan-kawan di rumah, Sobat Nurs di rumah, sudah penasaran banget nih, siapa sih sebenarnya sesosok wanita yang melawan dengan terus menanam ini gitu. Siapa sih orang yang spesial yang menemani saya pada hari ini gitu. Langsung saja saya panggil Mbak Nova Afisa Dewi. Halo Mbak Nova Afisa Dewi. Oh, begini salamnya ya. Kalau gini ribet ya. Oke. Jadi gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Jadi sekarang lagi sibuk magang. Iya. Lancar ya? Lancar. Alhamdulillah. Ngobrol apa kita hari ini? Oke, jadi gini. Tentunya teman-teman yang di rumah penasaran nih, siapa sih yang saya sebut seorang sosok yang melawan itu, wanita yang melawan gitu dengan terus menanam gitu. Tapi sebelumnya kita tuh udah 3 forum bersama gitu ya. Iya. Sudah melakukan 3 forum bersama dan di 2 forum sebelumnya Mbak Nova sebagai pemeran utama. Dan kali ini juga Mbak Nova sebagai pemeran utama gitu. Intinya Mbak Nova selalu jadi peran utama lah di hidup saya seperti itu. Astaga. Gini, siapa sih seorang Nova Afisa Dewi ini gitu sampai mampu menembus Nurs Garden gitu ya, mampu masuk dalam channel Nurs Garden, udah kayak channel Deddy Corbuzier ya nih. Coba deh Mbak, sapa teman-teman yang di rumah. Ya, baik. Perkenalkan ya, nama saya Nova. Tadi udah dikasih tahu ya, saya semester 8, jadi masih kuliah. Usia masih 22 tahun. Masih muda gitu ya. Mungkin teman-teman yang di sini juga yang pada nonton Nurs Garden ini usianya masih yang samaan ya, masih 20-an seperti itu ya. Ya kuliah di Instiper, terus sekarang sambil berbisnis juga. Sebenarnya bisnisnya itu sudah dari 2017. Sudah lama ya. Iya, dari semester 1 karena ngerasa kosong banget gitu. Kurang gitu ya. Semester 1 kan masih jadi kupu-kupu gitu, kuliah. Belum ada aktivitas. Iya, bahkan pernah itu kita kuliah jam 7, terus ada tugas. Kita kan selesai tuh jam 8:30 udah selesai kuliahnya. Habis itu tuh dikerjain langsung tugasnya. Jadi pas ada kuliah jam 10 itu udah selesai tugas mata kuliah 1, terus pulang tuh nggak ngapa-ngapain sampai besok paginya lagi gitu. Iya, jadi kepikiran mencoba untuk berbisnis gitu. Cari kerjaan gitu. Iya. Pengalaman. Ya begitu ya. Ternyata Mbak Nova ini sudah menjadi entrepreneur sejak maba gitu. Bisa dibilang sejak maba lah ya, karena semester 1. Bahkan saya maba itu nggak kepikiran untuk menjadi entrepreneur gitu. Nggak, mimpi saya tuh nggak nyampe ke sana gitu. Belum mungkin. Sampai sekarang belum juga loh, Mbak. Mungkin ini kita belajar di sini dan mimpi saya nyampe ke sana seperti itu. Nah, gini. Mbak ini kan kuliah di kampus pertanian seperti itu, dan beberapa bisnis Mbak juga itu bersangkutan dengan pertanian seperti itu kan. Dan kita tahu nih, walaupun mahasiswa itu adalah seorang idealis kan gitu, tapi kita tetap harus realistis seperti itu kan. Dan pendek pengetahuan saya gitu, perempuan itu ya realistisnya itu ya pasti ingin
glowing gitu ya kan, takut kuku-kuku gemasnya itu rusak seperti itu kan. Jadi ya kenapa sih Mbak itu mau gitu main tanah gitu, main dengan cacing apa pupuk kandang gitu. Cacing itu teman aku. Oh teman Mbak As. Ya. Jadi saya itu teman Mbak bukan? Hah? Oh bukan. Iya iya. Berarti saya bersyukur juga sih tidak sejajar dengan cacing seperti itu. Ya jadi gimana tuh Mbak kok bisa akrab dengan tanah gitu, nggak takut kuku-kuku gemasnya rusak atau apa ya nggak glowing gitu karena sinar matahari gitu, gimana tuh Mbak? Ya, karena ya pertanian itu memang passion saya. Jadi dulu itu SMA itu memang suka banget biologi, cuman nggak mau jadi guru biologi karena saya kan takut unggas ya. Pasti nanti biologi mempelajari tentang unggas-unggas gitu, mungkin ada praktikumnya. Nah, kalau aku biologinya tuh suka ke tanaman, jadi kayaknya pertanian memang cocok gitu. Iya, jadi kalau pertanian ya memang hakikatnya memang panas-panasan gitu, kerja di lapangan. Karena memang seperti itu. Kalau aku itu tipe yang orang nggak bisa kerja di kantoran kayak gitu. Senang sih, senang nge-lab gitu. Cuman kayak kurang aja gitu. Aku lebih suka praktik langsung, terus ketemu tanamannya langsung kayak gitu. Oke, jadi Mbak ini kan ini ya berkuliah di Institut Pertanian gitu. Iya. Gimana sih, asik nggak sih kuliah di pertanian gitu? Asik banget karena kan ini passion aku ya. Jadi masuk perkuliahan itu aku memang niatnya untuk kuliah gitu. Jadi datang ke Jogja itu untuk kuliah. Terus yang sambil nyobain koas seperti itu. Iya. Mungkin kalau di kampus lain tuh Asisten dosen. atau aslab gitu. Slab. Ya. Terus juga kan berarti Nova masuk pertanian ke sawah dong gitu, nyangkul ternyata enggak gitu. Praktikum ke sawah itu ternyata enggak. Kalau teman-teman yang pertanian mungkin lebih tahu ya. Jadi pertanian itu lebih ke praktikumnya lebih ke lab seperti itu. Jadi yang katanya kotor-kotor itu sebenarnya enggak sih. Enggak sepenuhnya seperti Iya. itu. Gitu. Tuh perlu digaris bawahi ya. Jadi apa ya? Pemuda itu menangkapnya kalau kita masuk di Institut Pertanian atau kampus pertanian udah pasti tuh nyangkul di sawah atau main lumpur, enggak juga. Ternyata kita tuh ya asik juga kayak pakai jas lab terus tuh meneliti bakteri dan semacamnya seperti itu gitu ya. Oke, jadi saya kemarin sempat ini ya ikut diskusi kultural gitu mengenai ekofeminisme gitu, relasi antara perempuan dan alam atau kita persingkat saja di pertanian seperti itu. Dan saya merasa perempuan dan pertanian atau alam itu sangat dekat gitu hubungannya, karena saya merasakan bahwa dari keduanya itu melahirkan sebuah kehidupan gitu. Menurut Mbak tuh apa sih relasi perempuan dengan tanaman gitu? Saya pikir Mbak punya jawaban yang cukup unik untuk kita dengarkan pada hari ini gitu. Iya, kalau menurut aku tanaman itu kayak temen gitu mas. Jadi pernah tuh ya ada cerita pas SMA, sering lihat pot tanaman tuh jatuh gitu. Terus aku yang cepet-cepet ngebenerin kayak kasihan banget gitu ya. Iya, dan dari situ juga mulai kelihatan sih, jadi kayak ngenalin oh mungkin passion aku tuh di tanaman seperti itu. Terus juga kayak yang lihat yang berita-berita kayak entah itu pembakaran hutan atau apa, kan itu berhubungan dengan tanaman Ya, juga bener-bener. kan ya. Itu ngerasa yang sedih juga sih gitu. Karena kan tanaman ini kan spesial banget ya. Jadi itu adalah makhluk hidup satu-satunya yang merubah energi matahari menjadi energi kimia gitu. Sih menurut aku tanaman itu spesial banget. Saya sepakat sih, karena cuman satu-satunya makhluk yang mampu menghasilkan ini ya pangan gitu kan. Iya betul. Dan menghidupi kita gitu. Sedangkan kita malah merusaknya sebetulnya. Dan pada akhirnya memang ini ya di bukunya Faisal Odang itu dia mengatakan bahwa tanaman itu selayaknya seperti perempuan gitu. Karena dia bercerita tentang tanah di Toraja gitu, di sana ada namanya pohon tara. Nah, pohon tara itu sebagai pusara khusus atau pemakaman khusus untuk bayi.
Nah, bayi-bayi itu diletakkan di sana seolah-olah itu adalah rahim kedua setelah rahim ibunya. Maksudnya yang sudah meninggal gitu kan, pemakaman gitu. Jadi ketika dia lahir dengan meninggal gitu, mohon maaf ya. Terus itu dia diletakkan di pohon tara itu sebagai rahim kedua gitu. Di dalam bukunya itu tubuh tara di dalam rahim pohon seperti itu. Bukunya Faisal Odang itu. Nah, mungkin kita sudah cukup banyak bercerita tentang relasi perempuan dengan tanaman atau alam ya. Dan sekarang ini lebih menarik lagi nih. Mbak ini kan lebih apa ya? Lebih aktif di tanaman hias. Ya, tanaman hias. Jadi ini nih, kokendo ya. Kokendo bilangnya. Ya, kokendo. Apa sih itu kokendo itu? Kayak nggak terlalu familiar gitu di telinga orang Indonesia gitu ya. Biasanya kan paling bunga krokot atau bunga apa gitu kan. Ini kokendo gitu. Apa sih kokendo itu Mbak gitu loh? Ya, sebenarnya kokendo itu dari singkatan itu. Panjangannya Kokedama Indonesia. Kokedama Indonesia. Ya, cuman kita lebih yang kayak memperkenalkan ke orang tuh pakai brand kita. Jadi, Mbak ini apa sih? Oh, ini Kokendo Aglonema gitu. Jadi Local orang-orang pride ya. ya. Jadi orang-orang oh ini aku habis beli Kokendo Aglonema gitu. Jadi bukan, padahal aslinya itu Kokedama. Kokedama. Dan kokedama itu sebenarnya dari mana sih Mbak? Kokedama itu dari Jepang. Mm-hmm. Dia berasal dari dua kata, koke dan dama. Koke itu artinya lumut, dama itu bola. Oh, lumut dan bola gitu. Iya. Jadi sesuai bentuk juga ya. Iya. Sebenarnya bentuknya itu memang harus bola gitu Mbak atau gimana? Iya, dari Jepang juga bentuknya bulat seperti itu. Mungkin Mbak bisa deskripsikan sedikit karena kita tadi kelupaan ya bawa ini ya contoh kokedamanya. Mungkin bisa deskripsikan tuh kokedama tuh gimana sih gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman buka IG Kokendo gitu ya, nanti di situ banyak. Jadi itu tanaman hias. Sebenarnya kita nggak hanya tanaman hias mas, kita juga ada tanaman dapur hidupnya, terus ada kaktus juga gitu. Itu nanti dia tanaman hias tanpa pot. Gitu. Jadi kita tuh benar-benar yang punya inovasi untuk less waste gitu, zero waste Zero gitu. waste. Ya. Jadi tanpa pot plastik lagi gitu. Jadi semuanya bahannya itu organik. Jadi nanti media tanamnya gitu ya diselimuti sama lumut itu berbentuk bola itu tadi gitu. Oh, berarti dia tuh media tanamnya ditutup dengan Ya, lumut. lumut. Jadi sehingga mereka dia tuh kokoh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya tanah itu kan pasti sudah ini ya hambur gitu seperti itu. Iya. Nah, jadi kenapa sih Mbak itu bisa kepikiran gitu? Maksudnya maba itu kan pasti ya tau lah lepas dari SMA gitu sekolah menengah ke atas itu pikirannya masih pengen main-main gitu. Tapi Mbak udah mikirnya jauh ke atas gitu. Bisa memikirkan bisnis dan memikirkan kokedama gitu dan itu produk dari Jepang gitu. Gimana tuh Mbak ceritanya? Ya itu tadi karena bosen kan di rumah gitu. Jadi aku tuh orangnya yang nggak suka diem gitu loh. Jadi apa ya, bikin inovasi apa ya, sebelumnya kan sudah yang berbisnis hijab gitu. Terus pengen lah punya bisnis yang sesuai sama jurusan gitu, pertanian. Terus suka juga sama tanaman, terus akhirnya searching. Sebelumnya tuh searching dulu gitu. Searching dulu. Searching apa ya yang baru gitu, yang belum banyak orang yang tahu, itu kan jadi peluang bisnis kita juga kan ya gitu. Dan akhirnya ketemu Kokedama, terus nyoba gitu. Awalnya itu cuman di yang belanja itu dosen gitu. Dosen. Jadi saya nawarin setelah mata kuliah gitu, terus saya tawarin, Bu saya jualan ini Kokedama gitu. Terus akhirnya dosen-dosen pada beli gitu. Terus mulailah di situ berkembang gitu. Oke, jadi ini di awal itu mungkin nggak semulus yang kita ekspektasikan mungkin ya. Pasti ada jatuh bangunnya. Kira-kira hal yang paling menyakitkan lah gitu di selama Mbak membangun Kokendo ini tuh apa? Ya, orang-orang kan pasti pada lihatnya, wah Nova sudah workshop di mana-mana gitu, Nova sudah jadi pemateri di webinar gitu. Tapi kan orang-orang nggak lihat kita ya, but people don't see what happened gitu. Mereka nggak lihat perjuangan kita sebelumnya gitu. Jadi saya itu dulu pernah yang belum punya tim,
Jadi kemana-mana tuh sendiri, terus yang buat, terus mana itu lagi riweuh ya. Karena kan semester berapa gitu ya, saya ngoasnya 2 mata kuliah. Jadi harus yang manage waktu juga, terus yang harus ngelola bisnis juga, itu mulai ngerasa capek, tapi karena ini passion gitu ya, capeknya tuh capek yang saya inginkan gitu. Eh, Terus tadi apa Mas pertanyaannya Mas? Ya ini maksudnya ketika apa ya? Ada nggak situasi Oh, ketika iya. Mbak itu benar-benar down banget gitu? Iya iya, ya gitu. Ya, mereka bilang pertanian itu yang ujung-ujungnya pasti nyangkul gitu. Ternyata kan selagi kita masih muda kan, anak muda itu identik sama kreativitas. Iya, inovasi. Iya, inovasi gitu. Ya buktinya itu, eh, saya tuh nggak banyak yang ngelayanin omongan orang gitu. Saya tuh lebih suka yang bekerja dalam diam dan biarkan kesuksesan menjadi suaranya gitu. Jadi memang nggak semudah yang dilihat orang lah intinya ya, walaupun mereka itu ya tadi Mbak bilang omongan orang tuh cukup mengganggu kita sebenarnya. Tapi Mbak coba bekerja dengan diam dan biarkan hasil yang menyuarakannya seperti itu. Oke. Nah, gini, mungkin di era pandemi seperti ini kita tahu tanaman manis itu benar-benar melonjak ya. Iya. Permintaan pasarnya seperti itu. Seperti janda bolong kemarin itu ya sampai ratusan juta gitu. Nah, kira-kira Mbak itu melihat peluang bisnis ya, mungkin sebagai apa ya, pelaku bisnis pasti melihat peluang yang cukup besar di era pandemi seperti ini. Kira-kira kedepannya itu mau seperti apa gitu Mbak? Iya. Apa ya? Jangan pernah takut untuk berbisnis tanaman hias gitu, karena apa ya, prospeknya sangat luar biasa gitu. Kemarin aja kan kita lagi booming aglonema ya. Itu Kokendo juga sama ngeluarin produknya tentang aglonema. Terus sekarang yang musimnya keladi, terus kayak monstera seperti itu. Seperti itu sih. Jadi ya tanaman manis ini kemungkinan memang nggak bakal mati lah istilahnya, nggak akan peluang redup bisnisnya gitu. nggak bakal redup karena ya seminim apapun lahan kita itu pasti kita pengen ada tanaman hias di rumah gitu, walaupun sudah batu semua ini tanah gitu kan. Ya itu mungkin ini pertanyaan selanjutnya itu gimana sih saran untuk atau motivasi untuk pemuda-pemuda selanjutnya itu, maksudnya pemuda-pemuda sekarang gitu mengenai masuk pertanian gitu kan. Banyak sih biasanya generasi-generasi selanjutnya, saya juga pernah menulis esai perihal ini gitu. Saya meresahkan bahwasanya pertanian selanjutnya itu bakal nggak ada penerusnya gitu. Kita tahu banyak pelaku tani itu sudah rentah sekali gitu, sudah banyak kemakan usia gitu, dan para generasi selanjutnya ini malah lebih asik dengan apa ya, teknologi. Saya tidak menyalahkan, tapi saya sedikit meresahkan seperti itu. Dan Mbak gimana nih pandangan Mbak perihal itu, dan motivasi Mbak tentang pemuda-pemuda yang masih di SMA mungkin yang ingin melanjutkan kuliahnya gitu, perihal pertanian gitu, bagaimana Mbak? Ya, bicara tentang motivasi gitu ya, ada Tarko Suganda itu pernah mengatakan seperti ini. Beliau mengatakan tanpa pertanian di bumi tidak akan ada kehidupan. Tanpa pertanian manusia kelaparan. Tanpa petani tidak akan ada profesi lain, dan tanpa petani kita hanyalah seonggok benda mati gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali pertanian terhadap kehidupan kita gitu, karena pertanian itu kan berkelanjutan ya, tidak seperti kayak pertambangan yang digali-gali terus habis gitu. Tapi kalau pertanian kan itu bisa dibudidayakan terus menerus gitu, dan itu menjadi prospek bisnis gitu. Jadi jangan pernah takut terjun ke pertanian gitu, karena sangat menjanjikan seperti itu. Nah begitu Sobat Nurs yang di rumah, saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan Mbak Nova, karena bahwasanya sektor pertanian itu adalah sektor paling tua di muka bumi ini, dan pada sampai saat hari ini gitu sektor pertanian itu masih tetap eksis begitu kan. Jadi itu bukti nyata bahwasanya
pertanian itu ya keren gitu, nggak ada matinya kan gitu, Ya, seperti bahkan itu. setelah COVID ini juga kan sektor yang tidak berpengaruh itu kan pertanian. Kalau kemarin-kemarin kan pariwisata itu sempat Pariwisata. turun. Yang pokoknya yang pertanian itu tetap Tetap ya. karena dampak ini ya, dampak dari COVID-19 ini juga tidak terlalu berpengaruh di sektor pertanian, hanya saja mungkin di pemasarannya ada sedikit gangguan begitu. Ya. Nah, mungkin ini ya sudah selesai, mungkin kita berbincang-bincangnya sudah nggak terasa ya, ternyata sudah selesai. Dan saya dari mewakili Nus Garden sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Iya, Nova. Saya juga Semoga terima kasih gitu. wah, Sudah tadi kasih kesempatan buat ngobrol bareng Nurs gitu. sebenarnya kami sih yang berterima kasih Mbak relain ini datang jauh-jauh seperti itu. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk teman-teman yang ada di Yogyakarta, khususnya di Maguharjo, silahkan mampir di Kedai Sabo. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram dari Dari Kokendo_. Kokendo_. Ya. Dan jangan lupa untuk Sobat Nurs untuk menonton video Nurs Garden lainnya. Di sana banyak informasi yang menarik tentunya. Jangan lupa ditonton. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'd like to love you,